Oke, pada kesempatan ini saya ingin memberikan memposting tentang kesaksian daripada Bapak Ahok ya. Kita tahu Bapak Ahok ini luar biasa. Dia seorang pejabat dan juga dia selalu tampil beda. Dia berani untuk menyatakan kasih Tuhan, dia berani untuk menyatakan imannya kepada banyak orang. Oke, tidak berlama-lama, mari kita akan lihat video kesaksiannya. Kiranya dengan video kesaksian ini Anda diberkati. Tuhan memberkati. Ini bicara keyakinan. Saya termasuk orang Kristen yang yakin setelah masuk kuliah. Tidak melakukan perlawanan sebetulnya. Jadi sejarah kekristenan setelah Yesus disalib, Stefanus dirajam dengan batu, 300-an tahun itu penganiayaan besar-besaran kepada namanya pengikut Yesus. Penganiayaan demi penganiayaan. Sampai waktu mau jatuh ke penganiayaan yang masif, Kaisar Roma itu Konstantin jadi Kristen. Itu pun tanda tanya Kristennya. Disitulah baru agama Kristen jadi agama berkuasa. Tapi sepanjang 300-an tahun itu dianiaya. Maka Yesus pesannya apa sebelum dia meninggal dan naik ke surga ya, bangkit naik ke surga. Orang Kristen percaya dia bangkit. Kalau ada dengar penganiayaan, kamu mesti lari, pergi. Berdoalah supaya nggak penganiayaan itu ada di musim dingin. Dan yang kasihan ibu-ibu yang hamil. Artinya saya ada penganut yang percaya. Kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun kalau tanpa seizin Tuhan, nggak mungkin berlaku pada saya. Makanya waktu saya pilkada orang curang pada saya, mereka bilang sama saya, gimana bos? Kalah. Saya bilang dicurangi pun atas seizin Allah. Tanpa izin Allahku dan Allahmu juga, saya bilang, tidak mungkin kamu berhasil mencurangi saya. Saya diizinkan oleh Allah maka bisa masuk ke dalam Makobrimob. Tanpa seizin Allah nggak bisa. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa saya mesti marah? Allah punya maksud baik kepada saya. Soal orang yang merancang kejahatan, biarlah Allah yang akan bertindak terhadap dia. Mudah-mudahan dia juga menjadi orang yang bertobat mengenal Allah. Sama kayak ditanya wartawan kasus sekarang soal salib gimana? Buat orang Kristen tidak akan marah sebetulnya. Ketika orang mengatakan salib ada jin atau apapun. Toh dia sedang berhadapan dengan Allah. Dan bagi iman saya, Allah saya itu Allah yang hidup. Allah yang sudah bangkit dari mati. Dia bisa berbuat apa saja. Dunia diciptakan dari dia. Jadi saya tidak. Nah, ini soal keyakinan saya. Jadi kalau ada orang nyakitin saya, ya bisa kita emosi ya. Tapi saya begitu pulang, saya hanya berdoa saja, ngadu sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Kalau Tuhan mau menghukum dia, makanya saya dalam menjawab di pengadilan. Kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya. Dari saya berpolitik, dari yang stroke sampai mati banyak. Saya bisa hitung orang-orang itu. Makanya bagi saya pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan saya. Saya tinggal ngadu. Jadi saya katakan ini soal keyakinan, kami tidak pernah balas. Baik lagi soal itu. Saya tidak pernah mau balas. Kalau dulu mungkin kita emosi ya. Nah, saya belajar menghadapi kasus demi kasus. Saya ditanya dari Romo. Ini mohon maaf bukan mau ngabar Kristen ya. Saya ditanya dari Romo. Saya bukan Katolik, saya Protestan. Makanya tukang protes melulu kan, Protestan. Saya Protestan. Itu Uskup Agung jenguk saya. Dia tanya satu pertanyaan menarik. Pak Ahok. Pak Ahok kan orangnya emosional. Meledak-meledak. Kenapa waktu hakim tok
ketok palu yang tidak adil memutuskan sesuatu berbeda dengan tuntutan jaksa loh sebetulnya. Walaupun hakim berhak, betul ya Pak ya? Jadi hakim memutuskan sesuatu berbeda sama pasal tuntutan jaksa. Supaya apa? Supaya bisa langsung kurung saya. Kalau pakai tuntutan jaksa kan maksimal 4 tahun. Nggak bisa langsung tangkap saya. Harus tunggu inkra. Tapi kepentingan politik, Ahok lebih baik dikurung. Kalau tidak dikurung, bunganya datang gitu banyak. 1.000 lebih orang datang ke balai kota sampai Oktober. Apa nggak kacau balau ibu kota? Satu-satu cara, masukin dia. Taruh di Cipinang, bahaya juga. Kalau terbunuh gimana? Jadi saya dikarantina lah di Makobrimob. Nggak boleh lihat aspal. Nggak pernah tahu jalan di depan kayak apa. Itu terjadi sama saya. Terus si uskup tanya begini. Itu kan banyak wartawan sudah siap live. Kalau yang saya kenal Ahok itu, begitu keluar, pasti ngoceh gitu. Kan wartawan lagi. Semua stasiun TV nasional kan sedang live. Kok Pak Ahok juga nggak ngomong? Terus mukanya katanya, waktu dalam sidang itu, kok bisa begitu alami sampai nunduk lagi, hormatin tuh hakim. Harusnya saya udah khawatir Pak waktu nonton TV itu Pak. Saya pikir Pak Ahok akan loncat buka sepatu atau loncat timpuk itu hakim. Ini enggak. Ya, Pak Ahok nunduk, kasih hormat dengan muka tidak marah, tidak dibuat-buat. Sampai turun dari mobil di Cipinang, kita lihat muka Pak Ahok kayak biasa aja. Nah saya jujur, waktu di mobil tuh kayak ikut tur, lucu loh. Wah seneng saya di mobil. Begitu masuk ke Cipinang, plang, saya dengar pintu besinya. Lagi plang, gak bisa keluar lagi nih gue nih. Dua kali plang, plang, masuk. Tapi di dalam tuh saya bisa tenang banget. Nah, itu uskup tanya sama saya. Saya bilang saya gak bisa jelasin waktu itu. Ada damai sejahtera di saya yang saya gak bisa jelasin sama orang. Saya gak bisa jelasin. Saya betul-betul damai, ini Pak Janda saksi nih. Saya betul-betul tenang aja dari putusin vonis gitu. Bukan berlebihan, saya ada damai gak bisa saya jelasin. Akhirnya saya temukan itu ada ayatnya ternyata. Di Filipi 4 ayat 7. Dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Damai sejahtera Allah ini akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Anugerah. Jadi Allah saya mengizinkan ini terjadi pada saya. Dia juga memberikan anugerah damai sejahtera pada saya saat itu. Ini anugerah. Makanya saya bisa langsung melihat ke sejarah 500 tahun yang lalu ketika kaum reformator dibakar hidup-hidup oleh putusan gereja juga, mereka bisa sambil dibakar sambil nyanyi himne dukung satu dengan yang lain. Itu yang membuat John Calvin seorang pengacara jadi bertobat menjadi teolog Kristen Calvinis. Karena dia melihat orang dibakar ini punya damai sejahtera. Lalu kita masuk ke dalam Alkitab, saya cerita sama uskup itu. Ketika Stefanus ditimpuk, mau mati, dia nggak marah, dia malah berdiri. Minta Tuhan terima rohnya dia. Kalau kita balik ke Yesus sendiri, orang Kristen percaya Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Jadi firman Tuhan jadi manusia itu Yesus. Maka ketika Yesus disalib, roh Allah meninggalkan dia. Harusnya secara psikologi dia teriak. Maka dia teriak, Allah Allah mengapa kau tinggalkan aku? Secara psikologi Yesus harusnya maki-maki orang, teriak-teriak. Tapi dia gitu tenang. Saya yakin ini adalah anugerah damai sejahtera Allah pada dia. Itu yang saya alamin. Jadi saya percaya kalau Allah mengizinkan seorang jadi martir, ditembak pun, dihukum pancung pun, dia pasti punya damai sejahtera itu. Asal itu dari Allah. Dan dia tahu Allah nggak pernah salah. Ini anugerah. Lalu yang kedua saya bilang,
Ini memang usaha kita. Usaha kita ada di mana? Ini Kolose 3 ayat 15. Kalau usaha itu begini mulainya. Hendaklah. Berarti kita mesti lakukan nih. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu. Sebagaimana kamu dipanggil dari satu tubuh. Dan bersyukurlah. Ini kita lakukan. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian kesaksian daripada Bapak Ahok, dan silakan Anda memberikan komentar dan respon dari video ini, dan kiranya Anda semua bisa diberkati. Tuhan memberkati.